Wa an Ummi Kulthum binti Uqbah ibni Abi Mu'aytin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nasi fayanmi khairan aw yaqulu khairan muttafaqun alaih. Wa fi riwayati Muslim ziyadatun qalat walam asma'hu yurakhasu fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalathin ta'ni wal islaha bainan nas wa hadithar rajuli imra'atahu wa hadithal mar'ati zawjaha. Dari Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah dianggap pendusta orang yang mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa, lalu dia menyampaikan berita yang mengandung kebaikan atau mengatakan perkataan yang baik. Dan menurut riwayat Muslim ada tambahan, dia berkata, aku tidak mendengar beliau memberikan keringanan pada suatu kebohongan yang boleh dilakukan oleh orang-orang kecuali pada 3 hal, yaitu di dalam peperangan ya, ketika mendamaikan beberapa orang yang berselisih, dan ucapan suami kepada istrinya dan ucapan istri kepada suaminya. Ini merupakan dalil ya bolehnya kita berbohong ya dalam perkara hal ini. Termasuk ini dalil yang menunjukkan bahwa tidak mengapa kita ikut campur dalam urusan orang lain ketika orang tersebut berselisih atau bersengketa. Namun dalam hal ini ya kita ikut campurnya juga ada kaidahnya. Kalau misalkan perkara tersebut memang perkara yang private ya, privacy, jadi kita nggak usah ikut-ikut campur. Tetapi kalau urusan tersebut memang sifatnya terbuka, orang-orang itu sudah tahu dia berselisih, maka pihak ketiga ini boleh ikut campur dalam masalah tersebut dalam rangka mendamaikan mereka. Dalam hal ini juga pihak ketiga tidak mengapa kalau mereka memberitakan kabar gembira, baik berbohong misalkan, oh si fulan memuji kamu, si fulan kemarin mengatakan begini dan begini. Nah, contohlah, anggap ada 2 orang yang berselisih, si A sama si B. Lalu kemudian si C ikut campur dalam masalah tersebut, niatnya mendamaikan mereka berdua. Karena sudah lama nih misalkannya 2 orang ini tidak saling tegur sapa, lalu kemudian tidak saling mengundang apabila ada acara. Nah, lalu si C ini berbicara kepada si A, si B ingin mengundang kamu ya, ingin berbicara di tempat ini, ingin minta maaf, mengklarifikasi suatu masalah dan lain sebagainya. Lalu kemudian padahal si B tidak pernah mengatakan demikian. Nah, begitu juga si C datang kepada si B mengatakan hal yang sama. Si A ingin bertemu dengan kamu, ingin ketemu di tempat ini, ingin klarifikasi, ingin minta maaf, dan yang lainnya. Berikan kabar-kabar gembira tersebut. Akhirnya, ternyata yang 2 ini sepakat untuk bertemu. Nah, di sanalah peran si C ya, untuk mencairkan suasana ketika mereka ketemu itu. Itu dia sudah datang. Oke, assalamualaikum, salam-salaman dulu. Lalu kemudian basa-basi dulu lah. Kita mencairkan suasana, bagaimana caranya supaya si A sama si B ini mereka tidak canggung untuk ngobrol. Kalau kita berhasil untuk melakukan hal demikian, pahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ucapan suami kepada istrinya, si suami ya, ucapkan kata-kata yang baik kepada suami. Dia mengatakan, wahai istriku, kamu adalah orang yang aku cintai. Saya suka dengan penampilanmu yang begini-begini. Saya suka kalau kamu masak ini dan itu. Lalu kemudian istri masak nih misal nasi goreng ceritanya ya. Istri masak nasi goreng, padahal nasi gorengnya nggak enak-enak banget. Lalu kemudian kita katakan, oh alhamdulillah terima kasih banyaknya, nasi gorengnya enak gitu. Keasinan nggak? Misalnya keasinan. Kita katakan, oh mungkin kalau yang asin ini mah nggak apa-apa lah, saya suka. Nah kalau misalkan kita nggak suka, takut nanti menyakiti hati istri, kebetulan nasi gorengnya mungkin keasinan. Kita bilang aja ke istri, apa kita lakukan kepada istri, kita suapkan dia. Dia sendiri yang akan merasakannya nanti. Oh ternyata keasinannya, oh iya, tapi nggak apa-apa kok enak. Nah, gitu saja ya.
Itu saja. Kita senang dengan tingkah istri. Nah, itu terkadang kalau kita membuat hati istri senang, nah, nanti service-nya itu akan lebih mantap, gitu, akan lebih bagus lagi. Nah, begitu juga dengan istri. Istri katakan, ya, saya senang kalau kamu pakai pakaian begini, ya tidak mengapa. Saya senang kalau kamu mengucapkan ini kepada saya. Nah, kamu adalah orang yang saya cintai. Begitu saja ya. Penampilan kamu ini bagus dan yang lainnya. Ya, intinya ucapkanlah kata-kata yang sekiranya itu membuat hati suami atau hati istri itu senang. Begitu ya. Dalam hadis ini sekali lagi ini adalah dalil dari bagi kita ya dalam 3 hal yang membolehkan kita untuk berbohong. Itu tidak mengapa. Tapi berbohong dalam rangka yang lain atau membohongi orang begitu ya, apalagi misalnya nih ada orang yang datang nagih hutang. Orang yang berhutang nih, ada orang yang nagih. Dibilangin ke anaknya, bilangin mama nggak ada ya. Atau bilangin papa nggak ada. Nah ini diharamkan dalam masalah ini. Ada orang yang assalamualaikum, nah, anaknya yang buka pintu, si anaknya sudah dibilangin dari awal nih, bilangin mama nggak ada. Nah itu mengajarkan kepada anak yang pertama, mengajarkan kepada anak berdusta, lalu kemudian ya dosanya juga buat orang tua. Nah yang khawatirnya nanti kan anak menjadi hal ini menjadi karakter bagi anak sehingga dia terbiasa untuk berbohong. Nah dalam hal ini tidak boleh. Ya. Apalagi dia berdusta atas nama Nabi. Nah, apalagi ini sangat luar biasa nih dosanya. Kata Rasulullah SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah dia mempersiapkan dirinya, mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Jadi hati-hati. Nah, berbohong seperti ini tidak boleh. Apalagi dengan kita berbohong, kita menyebutkan sebuah riwayat. Kita katakan riwayat ini dari Nabi untuk membuat para jamaah itu tertawa, untuk membuat para jamaah itu cair begitu. Tapi kita berdusta, kita katakan ini hadis Nabi, ini hadis Nabi, ini kata seorang sahabat. Nah itu tidak boleh, itu haram total ya, haram sama sekali. Tidak ada keringanan dalam hal ini. Kalau ada yang menyampaikan hal demikian, maka dia berdosa. Nah, pendakwah tersebut dia berdosa. Walaupun niatnya bagus ya, niatnya bagus untuk membuat para jamaah itu tidak ngantuk, untuk membuat para jamaah itu senang kepada dia, suasana cair gitu, rame begitu. Kemudian dia berbohong, mengatasnamakan riwayat, mengatasnamakan sahabat, itu tidak boleh. Nah, saya menjamin kata Rasulullah ya, surga bagi orang yang meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Surganya di mana? Surga di pinggir kata Nabi. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan perkataan-perkataan dusta ya seperti yang tadi, ataupun dia bercanda ya, dia bercanda tapi candaannya ini mengatasnamakan riwayat padahal riwayat itu tidak ada begitu. Maka hati-hatilah ya kepada para pendakwah, kalau sekiranya hal itu masih belum jelas maka telusuri dulu, cari dulu kebenarannya, apakah hadis ini sahih, apakah riwayat itu memang benar adanya atau bahkan riwayat-riwayat palsu begitu ya.